Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah Siwo maju duluan sembari meminta agar Yosin kali ini mengikuti tempo miliknya, Siwo pun mengeluarkan kodam goblinnya untuk menyerang kakak beradik Bulgasari itu hingga memberikan kerusakan yang signifikan di arena pertarungan itu. Sedangkan Sodan yang melihat apa yang ditunjukkan oleh Siwo pun terkesima dengan apa yang dilihatnya itu. Sodan juga merasa senang bisa melihat kodam goblin legendaris yang ternyata memiliki daya hancur yang luar biasa. Kemudian melanjutkan komentarnya dengan berujar bahwa saat ini Siwo tanpa basa-basi lagi mengerahkan kekuatan yang sangat besar dan sepertinya Siwo juga cukup percaya diri dengan kekuatan siluman yang dimilikinya. Akan tetapi Raja Naga berpikiran lain sembari dalam hatinya berujar bahwa justru Siwo kali ini sedang mengeluarkan kodam goblinnya itu dalam bentuk dasarnya saja. Dan bukanlah wujud asli dari kodam itu sendiri. Itu karena sepertinya Siwo sudah memperhitungkan jumlah energi siluman yang dimilikinya saat ini. Namun itu juga tak menjadi tanggung jawab dirinya untuk menjelaskan hal itu. Ditambah lagi, transformasi kodam goblin menjadi berbagai bentuk dan tekstur itu bagi lawannya mungkin merupakan keunggulan yang paling mengancam. Namun sebenarnya ada hal lain yang lebih tak masuk akal lagi, yaitu volume dan perbandingan massa terhadap volumenya. Karena hanya dengan energi siluman yang setara dengan level binatang atau monster saja, Siwo bisa membuat besaran kodam yang sulit untuk diatasi lawan yang setingkat dengannya. Itu jugalah alasan yang membuat para goblin di masa lalu mewajibkan dirinya untuk menguasai teknik dasar sepayah apapun mereka. Sebab hanya dengan mahir menggunakan kodam dalam wujud dasar saja, tak ada siluman di bawah level sakti dapat mengimbanginya. Apalagi goblin yang telah berhasil membangkitkan tanduk dan wujud aslinya. Dia pasti bisa menggunakan kodamnya tanpa beban dengan sesuka hatinya selama masih memiliki tenaga. Tapi jika hanya itu saja tak akan ada artinya sama sekali. Kemudian kembali berpindah ke pertarungan Siwo, kali ini terlihat bahwa pertarungan itu terlihat sangat sengit, di mana Bulgasari laki-laki yang bernama Kajin terlihat memuji respon dan level serangan Siwo yang lumayan menurutnya. Pasti Siwo akan menang dengan mudah jika melawan para pecundang yang Siwo lawan sebelumnya di babak penyisihan. Akan tetapi hal itu tak akan terjadi saat melawan dirinya. Bersamaan dengan hal itu, Kajin pun melompat menyerang Siwo menggunakan tombak yang ada di tangannya. Namun Siwo masih bisa menghindari serangan itu. Sontak hal itu membuat Kajin terlihat sedikit terkejut karena Siwo bisa dalam sekejap menarik senjatanya kembali dan menghindari serangannya. Padahal Kajin sudah sengaja menahan kekuatannya untuk serangan ini agar Siwo berpikir bahwa dia cukup kuat untuk menangkis atau membalikkan serangan itu. Seandainya saja tadi Siwo berusaha menahan serangan miliknya, dia pasti akan terkena serangan itu dengan telak. Lalu Kajin pun berujar kepada Siwo bahwa situasi ini sangatlah disayangkan. Sebab seandainya saja Siwo memiliki senjata tajam untuk digunakan, pasti rasanya akan sangat enak jika dimakan. Bersamaan dengan hal itu, Kajin pun secara membabi buta menyerang Siwo menggunakan tombaknya, namun Siwo masih bisa menghindari serangan itu walau dengan sedikit susah payah. Dan dari belakang Siwo juga Muruk ikut menyerang Siwo yang membuat sebuah ledakan di sana yang membuat Muruk dan Kajin terlihat bingung. Akan tetapi di balik ledakan itu tiba-tiba Siwo pun muncul dan langsung menghantam Muruk secara bertubi-tubi hingga membuatnya terpental ke belakang.
Dalam kondisi itu, Muruk pun terlihat terkejut sembari dalam hatinya berujar bahwa serangan yang dilancarkan oleh Siwo ini adalah serangan yang biasa saja dan bisa dengan mudah dirinya atasi. Namun, yang mengejutkan adalah daya tahan Siwo yang sangat luar biasa karena bisa menahan seluruh serangan yang dirinya lancarkan dengan kekuatan penuh dan bisa dipastikan telah mengenai Siwo secara langsung. Tapi Siwo tetap bisa leluasa bergerak seperti tak terjadi apa-apa dengan tubuhnya. Kemudian dari luar arena terdengar Sodan memberikan komentarnya dengan berujar bahwa pertarungan antara Gajin dan Siwo terlihat semakin sengit yang juga sangat sesuai dengan babak final yang mendebarkan ini. Lalu Sodan menyeringai sembari mengatakan bahwa di luar situasi pertarungan yang sengit itu, Yosin yang merupakan rekan Siwo sama sekali tak terlihat sejak awal pertarungan. Sedangkan Muruk juga memilih untuk menjaga jarak dari pertarungan itu sembari terlihat sedang menunggu sesuatu. Mendengar dan melihat pertarungan yang ada di dalam arena itu, Baekgyo yang merupakan bawahan dari Raja Naga dalam hatinya pun mengungkapkan analisisnya yang sudah bisa menebak siapakah pemenang dalam pertarungan itu. Para kontestan itu memiliki rencana yang sama dalam pertarungan kali ini, yaitu menang dengan menggunakan kekuatan seminimal mungkin. Sebab kompetisi ini diikuti oleh 8 kelompok dan ke-8 kelompok kuat itu harus terus bertarung hingga ke pertarungan final di hari yang sama. Karena itulah, menang satu kali saja tak akan ada artinya sama sekali. Mereka mungkin saja akan bisa menjatuhkan lawan yang kuat, tapi jika mereka menggunakan kekuatan secara sembarangan, maka kekalahanlah yang akan didapatkan di pertarungan selanjutnya. Apalagi mereka sudah tahu bagaimana sistem di babak penyisihan sebelumnya. Para peserta pasti sudah menyadari semua itu. Namun dalam pertarungan level sakti seperti ini, perbedaan yang besar antara kekuatan dan teknik dari kedua kelompok mau tak mau akan membuat mereka menghadapi pertarungan yang panjang. Pada akhirnya, yang mereka butuhkan adalah serangan pamungkas yang efektif untuk menjatuhkan lawan dan penilaian yang tepat sebelum melakukan serangan itu. Mereka harus memahami kelemahan lawan dan mengincar kelemahan itu. Ditambah lagi, sekilas serangan milik Siwo itu memang terlihat seperti serangan yang berlebihan yang tak ada artinya. Akan tetapi sebenarnya serangan yang berlebihan itu hanyalah sebuah tipuan untuk menyembunyikan keberadaan Yosin. Kemudian Baekgyo pun juga merasa malu karena dirinya juga sempat terkecoh dengan trik itu dan tak menyadari kemanakah Yosin menghilang. Dirinya saja bisa seperti itu, apalagi dengan lawan yang menghadapinya secara langsung. Mereka pasti akan sangat kebingungan seperti yang dialami oleh Muruk kali ini. Begitulah analisis menurut Baekgyo yang memanglah sangat benar. Sebab alasan utama Muruk tak bergabung dalam pertarungan antara Siwo dan Gajin itu karena saat ini dia sedang fokus dan berkonsentrasi mencari keberadaan Yosin yang tak terlihat. Sedangkan tujuan Yosin menyembunyikan dirinya adalah untuk menyerang saat ada celah terlihat. Sebenarnya Muruk sudah mengetahui bahwa dua lawannya saling membagi peran berdasarkan keunggulannya masing-masing. Dan peran Siwo adalah mengecoh pandangan Muruk dan Gajin. Karena itulah sembari memusatkan konsentrasi dalam mencari Yosin yang bersembunyi, Muruk memutuskan untuk membantu Gajin bertarung dari celah yang tak terlihat. Dengan begitu, mereka yakin pasti akan bisa segera menjatuhkan Siwo dan membuat pertarungan itu menjadi pertarungan 2 lawan 1 melawan Yosin. Namun, serangan yang biasa saja pasti tak akan mampu menjatuhkan Siwo yang merupakan seorang goblin. Bersamaan dengan hal itu, Muruk dan Gajin pun melakukan sebuah serangan besar ke arah Siwo. Akan tetapi serangan itu hanya sedikit memberikan luka kepada Siwo, tepatnya kedua tangannya kini terputus. Namun Siwo tak bergeming sama sekali dan menyayangkan serangan yang dilakukan oleh Gajin itu yang bukan merupakan serangan yang sempurna. Padahal jika Gajin lebih berani mengerahkan kekuatannya, bisa saja dirinya tak akan berkutik sama sekali saat ini. Akan tetapi justru dirinya berterima kasih dengan tindakan Gajin itu karena ketangguhan dan pemulihan tubuh yang cepat adalah keunggulan miliknya. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun menyerang Gajin menggunakan tinjunya.
Sedangkan di sisi lain, Muruk yang melihat Gajin diserang itu pun merasa kesal karena sepertinya Gajin yang merupakan saudaranya itu tak sanggup menguasai duel ini meski dengan perlindungan miliknya. Padahal dirinya hanya pernah mendengar bahwa goblin itu memiliki kekuatan yang besar dan menyerang dengan cara yang luar biasa. Dirinya tak pernah mendengar bahwa mereka ahli bertahan seperti layaknya seekor kura-kura yang sedang meringkuk seperti ini. Ditambah lagi manusia Saman itu jelas-jelas ada di dekatnya. Jelas sekali bahwa dia sengaja mengalirkan energinya tipis-tipis agar dirinya tak bisa mendeteksi di mana keberadaan pastinya. Apakah keputusannya untuk berada di sini memanglah sudah benar? Jika dipikir-pikir lagi, Yosin hanyalah seorang Saman. Bisa jadi dia bukanlah orang yang patut untuk diwaspadai dan ini hanyalah trik murahannya untuk mengacaukan mereka berdua. Sedangkan kekuatan yang lebih besar di antara keduanya mungkin dimiliki oleh Siwo si setengah goblin itu. Harusnya dirinya membantu Gajin kakaknya untuk melawan Siwo agar bisa segera menghabisinya. Diketahui bahwa hal penting yang harus dimiliki seorang pemenang adalah keyakinan. Meski harus menghadapi lawan yang lebih kuat atau sedang terpojok, selama seseorang yakin akan kemampuan dan strateginya, maka peluang kemenangannya juga akan ikut meningkat. Namun dalam kondisi pertarungan tim, seseorang membutuhkan keyakinan yang lebih besar berkali-kali lipat sepadan dengan kekuatannya yang juga semakin besar. Kemudian kembali ke tempat Muruk yang kali ini sudah tak sanggup menahan kekesalannya lagi dan memutuskan untuk membantu Gajin kakaknya untuk melawan Siwo sebelum semuanya terlambat. Karena itu Muruk pun mengabaikan keberadaan Yosin dan langsung menerjang maju ke arah Siwo dengan kesalnya. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Yosin pun muncul di belakang Muruk sembari berujar bahwa sepertinya Muruk benar-benar sudah tertipu dan Yosin pun menggunakan teknik pembelah ombak tebasan maut ke arah Bulgasari itu. Tak hanya itu saja, Yosin pun juga berujar bahwa memang Siwo secara mental terlihat lemah. Tapi tak mungkin dia hanya akan mengandalkan ketangguhan rasnya saja. Dan lagi, dirinya juga bukanlah orang yang bodoh. Jadi tak mungkin akan menebas Bulgasari menggunakan teknik biasa saja. Padahal dirinya juga sudah mengirimkan sinyal ancaman supaya Bulgasari itu tetap waspada, tapi akhirnya dia mengabaikannya juga. Setelah itu Yosin menghela nafasnya sembari dengan enggan mengatakan bahwa sepertinya Siwo nanti akan sedikit berlagak karena merasa perintahnya sangatlah tepat. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.